Halo, malam Mbak Novita. Baru Mbak Iya Novita. Pak, sebentar Pak, aku lagi eh Oke, oke. Di jalan. Santai. ini ya Pak, sebentar. Kita mulai atau tunggu yang lain ya? Kalau nunggu, oke. Kalau mau langsung mulai juga, oke. Terus Mbak Novita aja nih. Ini gimana baiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ketemu lagi kita, Pak. Malam Mas Soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mandi belum, Pak? Udah dong. Mandi cowboy. Betul. Mas Soleh masih di kantor nggak katanya? Masih standby di kantor. 24 jam. Waduh, mantap. Gimana Mas Soleh? Nunggu Mas Ulin dan yang lain atau kita lanjut aja nih? Ya, bebas, Pak. Bebas ya? Bebas. Oke, oke. Saya kembalikan ke Bapak kalau hal yang ini. Voting kalau kita lanjut aja ya. Siap. Ah, teman-teman yang lain ya bisa dilihat nanti di grup WhatsApp untuk pemaparan malam kali ini bisnis development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Novita dan Mas Soleh. Terima kasih atas waktu dan atensinya pada malam hari ini. Pada kali ini di Business Application Development atau disingkat EAD, kita akan menemukan standar, menjelaskan standar kebutuhan website. Jadi poin pertama dari EAD, standar kebutuhan website. Untuk membangun sebuah website, ada beberapa standar kebutuhan yang perlu dipenuhi. Antara lain, pertama itu domain name. Uh, ya, saya lanjut. Pertama adalah domain name, nama domain yang mudah diingat dan merepresentasikan bisnis atau konten yang ada di dalam website. Seperti www.detik.com gitu ya, untuk merepresentasikan nama domainnya mudah diingat gitu. www.twitter.com atau yang lain. Yang kedua, web hosting, yaitu layanan penyimpanan data dan akses internet untuk menjalankan website agar bisa diakses oleh pengunjung. Yang ketiga ada CMS, Content Management System, yaitu platform untuk memudahkan manajemen konten seperti menambah, mengedit, dan menghapus konten pada website. Jadi CMS, di cPanel. Lalu yang keempat, responsive design. Desain website yang responsif artinya dapat diakses dengan baik pada perangkat mobile maupun desktop, karena pada saat sekarang ya yang existing, kita mempunyai banyak platform untuk surfing, untuk membuka website, bisa menggunakan komputer. Komputer juga ada beberapa jenis seperti laptop atau
monitor CPU, lalu di mobile ada handphone, ada tablet dan banyak macam lagi ya. Jadi website yang harus responsif harus mengikuti dengan update yang sekarang. Bisa diakses di beberapa gadget. Poin yang kelima, standar kebutuhan website adalah security, menggunakan sertifikat SSL dan melakukan pemeriksaan terhadap kerentanan website untuk mencegah serangan hacking atau malware. Jadi banyak hacker sekarang ngetes ilmunya gitu ya, Mas Oleh, membawa kita ke website-website pemerintahan yang diberitakan beberapa minggu ke belakang. Yang keenam ada SEO, Search Engine Optimization, optimalisasi website agar mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo. Kita udah nggak ngalamin ya masalah zamannya search engine Bing, Yahoo gitu kan. Udah lewat itu masa-masanya. Ada media analitik, memasang alat analitik seperti Google Analytics untuk melacak performa website dan menganalisa perilaku pengunjung. Terus ada isi konten yang berkualitas dan relevan untuk menarik pengunjung dan meningkatkan engagement. Poin ke-9, standar kebutuhan website ada interaksi sosial, integrasi dengan media sosial dan meningkatkan keterlibatan pengunjung dan memperluas jangkauan konten. Yang ke-10, kecepatan akses, memperhatikan kecepatan akses website agar tidak membuat pengunjung menunggu terlalu lama dan meningkatkan pengalaman pengguna. Poin selanjutnya di IAD, Business Application Development. Poin selanjutnya kita jelaskan untuk layout website. Konten dan tata letak layout website adalah dua hal penting yang perlu dipertimbangkan saat merancang sebuah website. Konten merujuk pada informasi dan materi yang disediakan pada website, seperti teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Ini masalahnya kalau mau nyari video-video biasanya di mana? Website apa, Mas Oleh? Kalau video ya banyak sih Pak. Banyak ya? Iya, iya di IG juga kan ada, di YouTube juga ada. Oh, YouTube. Iya, iya, benar. Biasanya ya seringnya kita di video YouTube ya. Instagram gitu ya, bisa. Jangan yang lain, Mas. Tidak lah Pak, ntar Iya. meledak HP saya Pak, Oh, atau iya. laptop saya. Ah, yang lain kan banyak iklannya, kayak Detik gitu kan banyak iklannya sekarang. Iya, YouTube siap. aja. Tata letak atau layout merujuk pada cara informasi tersebut diatur dan disusun pada halaman website. Berikut adalah beberapa tips dan prinsip penting yang dapat membantu Anda dalam merancang konten dan tata letak website. Ini di apa kasih tips kalau misalnya Mbak Novita dan Mas Soleh mau bikin website. Pertama, klarifikasi tujuan website. Sebelum merancang konten dan tata letak website, pastikan Mas Soleh memiliki tujuan yang jelas website tersebut. Jadi Mas Soleh itu mau bikin website tentang apa sih Mas? Gitu kan. Elektabilitas politika gitu kan, atau uh, jual beli kah atau yang lain seperti itu. Pertimbangkan target audience, penontonnya, targetnya siapa, informasi apa yang ingin disampaikan, dan tujuan akhir dari websitenya Mas Soleh. Terus desain yang responsif. Pastikan tata letak website Anda responsif. Artinya tampilan website dapat menyesuaikan dengan perangkat apapun yang digunakan oleh pengunjungnya, termasuk desktop, laptop, tablet, atau smartphone. Yang saya bilang tadi ya, harus up to date.
Yang ketiga, konten yang terstruktur. Konten harus diatur dengan baik sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pengunjung. Gunakan subjudul, paragraf pendek, dan pemformatan teks untuk membuat informasi menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang keempat, untuk layout website, gunakan warna yang konsisten. Pilih palet warna yang konsisten dan sesuai dengan branding Anda. Dan pastikan warna yang Anda gunakan dapat membantu menyoroti informasi penting. Kelima, prioritaskan informasi. Letakkan informasi penting pada bagian atas halaman dan gunakan elemen desain seperti huruf tebal dan ukuran font yang lebih besar untuk menonjolkan informasi tersebut. Jadi biar notice pengunjung yang masuk ke website. Nomor 6, sederhana dan mudah dinavigasi. Tata letak yang sederhana dan mudah dinavigasi akan membantu pengunjung untuk menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah. Gunakan navigasi yang jelas dan mudah dimengerti, serta buat tautan antar halaman agar pengunjung dapat beralih ke halaman lain dengan mudah. Kita jeda dulu ya, Mas Soleh, Mbak Novita. Kita jeda dulu karena ada azan Isya. Mungkin Mas Soleh mau lanjut taraweh, boleh. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Kita jeda dulu ya. Siap, siap. Masuk lagi jam berapa, Pak? Masuk lagi setelah azan subuh selesai. Oke. Boleh, siap, siap.
Kita lanjut lagi ya, sore. Siap. Pas. Selanjutnya ini layout website. Sebentar. Ya, masih di layout website. Kita lanjut yang nomor 6 ya. Sederhana dan mudah dinavigasi. Jadi tata letak yang sederhana dan mudah dinavigasi akan membantu pengunjung website untuk menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah. Gunakan navigasi yang jelas dan mudah dimengerti, serta buat tautan antar halaman agar pengunjung dapat beralih ke halaman lain dengan mudah. 7. Gunakan gambar dan video untuk menarik perhatian pengunjung dan memberikan informasi tambahan. Pastikan gambar dan video yang Anda gunakan HD dan sesuai dengan tema konten. Dalam merancang konten dan tata letak website, perlu diingat bahwa website harus dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan mengikuti tips dan prinsip di atas, Anda dapat menciptakan website yang menarik, informatif, dan mudah digunakan oleh pengunjung. Lalu, poin selanjutnya ada navigasi website. Navigasi website adalah salah satu elemen penting dalam merancang sebuah website yang bertujuan untuk membantu pengunjung website untuk menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah dan cepat. Berikut adalah beberapa tips dan prinsip penting dalam merancang navigasi website. Pertama, konsisten dan mudah dimengerti. Pastikan navigasi website di setiap halaman dan mudah dimengerti oleh pengunjung. Caranya bagaimana? Gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Jangan gunakan jargon yang tidak familiar bagi pengunjung. 2. Terorganisir. Organisasi yang baik dalam navigasi akan membantu pengunjung untuk menemukan informasi dengan mudah. Pisahkan navigasi ke dalam kategori yang jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, letakkan di tempat yang mudah ditemukan. Letakkan navigasi website di tempat yang mudah ditemukan dan accessible, seperti di bagian halaman atas atau pada sidebar. Pastikan navigasi tetap terlihat di seluruh halaman website, sehingga pengunjung dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, gunakan tautan yang jelas. Gunakan tautan yang jelas dan mudah dimengerti, serta pastikan tautan tersebut mengarah ke halaman yang relevan. Masih di navigasi website, nomor 5, gunakan icon untuk membantu pengunjung mengenali jenis navigasi yang disediakan. Misalnya, gunakan icon untuk drop down atau tautan ke media sosial. Tes dan evaluasi. Tes navigasi website dan evaluasi tersebut mulai dipahami dan digunakan oleh pengunjung. Jika ada masalah atau kebingungan, maka segera dievaluasi dan perbaiki navigasi tersebut. Yang ketujuh, beri opsi pencarian. Beri opsi pencarian pada website Anda untuk membantu pengunjung menemukan informasi dengan cepat dan mudah. Letakkan kotak pencarian di tempat yang mudah ditemukan pada halaman website Anda. Dalam merancang navigasi website, perlu diingat bahwa navigasi harus dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan mengikuti tips dan prinsip di atas, Anda dapat menciptakan navigasi website yang mudah digunakan dan membantu pengunjung menemukan informasi yang mereka cari.
Lalu ada instalasi SSL. Ya. SSL adalah secara harfiah Secure Socket Layer, adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi koneksi antara server web dan browser. SSL sering digunakan untuk membuat koneksi aman antara situs web dan pengunjungnya. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menginstal SSL. Jadi, kalau kita membuat website di rumah digital, nah SSL ini analoginya adalah security-nya, satpamnya. Yang pertama, langkah-langkahnya beli sertifikat SSL. Di penyedia sertifikat SSL biasanya itu menggunakan di G-Cert, Komodo, atau Global Sign. Lalu persiapkan sertifikat SSL-nya. Jadi nanti kita akan menerima file untuk dikunci private dan kita simpan di tempat yang aman. Yang ketiga, install SSL. Ini bervariasi tergantung pada jenis server web yang kita gunakan. Secara umum, Anda akan impor sertifikat yang tadi kita sudah beli, kunci private ke server web, lalu hosting web menyediakan opsi untuk menginstal sertifikasi SSL dengan mudah melalui cPanel Control Hosting. Dan terakhir, verifikasi instalasi SSL. Setelah kita install sertifikat SSL, lalu kita dapat melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa instalasi berhasil dilakukan. Ada beberapa alat verifikasi SSL online gratis yang dapat membantu Anda melakukan verifikasi. Jadi kalau kita buka website-website yang secure ya di laptop atau di komputer, contohnya twitter.com, pasti depannya ada HTTPS seperti itu kan. Bukan hanya HTTP aja. Itu sih bedanya kalau sudah terinstall SSL. Selanjutnya, poin selanjutnya penjelasan tentang CMS atau Content Management System. Sistem yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola situs web dengan mudah tanpa harus memiliki pengetahuan tentang pemrograman. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menginstal CMS. Pertama, pilih CMS yang akan digunakan. Yang paling populer ada WordPress, Joomla, ada Drupal. Persiapkan hostingnya. Ya. Lalu yang ketiga, unduh CMS. Yang keempat, upload ke server file CMS-nya pakai FTP. Lalu buat database-nya untuk beberapa hosting di website. Lalu konfigurasi CMS. Terakhir, login dan mulai mengelola website. Setiap CMS memiliki proses instalasi yang berbeda-beda, jadi pastikan untuk mengikuti petunjuk yang tepat dari masing-masing yang kita pilih, CMS yang kita pilih. Terakhir adalah dashboard website. Struktur dashboard website adalah susunan dari elemen-elemen penting yang ada di dalam area administrasi sebuah website. Dashboard ini biasanya digunakan oleh pemilik atau administrator website untuk mengelola dan memantau berbagai aspek dari situs web seperti pengguna, konten, analisis kinerja. Berikut adalah beberapa elemen penting yang biasanya ada di dalam struktur dashboard website. Pertama, menu navigasi. Seperti yang dibilang sebelumnya, harus jelas, mudah dimengerti, menyediakan akses ke semua fitur dan halaman penting yang ada di dalam dashboard. Statistik situs. Bagian ini biasanya berisi informasi statistik pengunjung yang datang, jumlah pengunjung, halaman yang terpopuler, lalu lintas di dalam website dan sebagainya. Pengaturan situs yang ketiga. Ini yang berkaitan dengan situs web, pengaturan tampilan, konfigurasi, SEO, pengaturan media, dan sebagainya. Yang keempat, pengaturan pengguna. Bagian ini berisi pengaturan terkait dengan pengguna situs web, seperti mengelola akun pengguna, akses, peran, dan sebagainya. Yang kelima, manajemen konten. Bagian ini berisi fitur untuk mengelola konten yang ada di situs web, seperti mengedit, menambah, dan menghapus artikel atau halaman, mengelola kategori, dan sebagainya.
Nomor keenam ada report, laporan. Bagian ini berisi laporan dan analisis tentang kinerja situs web, seperti jumlah pengunjung, durasi kunjungan, bounce rate, dan sebagainya. Yang ketujuh, bantuan dan dukungan. Bagian ini berisi informasi dan bantuan tentang pengguna dashboard, tutorial, dan sebagainya. Dalam merancang struktur dashboard website, pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan memudahkan mereka untuk menemukan dan mengakses fitur dan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat. Selain itu, desain dashboard harus intuitif dan mudah digunakan agar pengguna tidak kesulitan ketika mengelola situs web. Nah, ini tugas untuk minggu depan, Mas Soleh dan Mbak Novita harap dibantu notis ke teman-teman yang lainnya ya. Tugas untuk minggu depan, kalian pilih satu website atau apps yang kalian suka dan jelaskan di capture ya struktur dashboard website yang kalian pilih. Jadi, oh ini menu home-nya di capture, fungsinya apa, terus ini menu reportnya seperti ini di capture, seperti itu saya. Ini kan di dashboard website itu ada menu ya, home, submenunya, ada reportnya, ada kontak kaminya seperti itu. Nah itu di capture. Kalian pilih satu website aja, lalu dijelaskan di website itu, di apps itu, menu dashboardnya apa aja, fungsinya apa, lalu di capture. Itu untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Paling itu aja ya Mbak Novita dan Mas Soleh untuk malam ini. Tugas minggu depan mengarang bebas Mas Soleh. Siap, siap. Gampangnya YouTube lah gitu kan. YouTube menunya apa aja. Kan ada kontak kami, ada aturan atau apa. Report. Siap. Nah, di capture aja seperti itu. Bebas. Di websitenya atau apps-nya silakan di capture. Kalau apa mau di apps gitu dari handphone capture-nya boleh, atau dari website gitu kita buka Google juga boleh, senyamannya kalian aja gitu untuk mengerjakan tugas mengarang minggu depan. Sedikit telat nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Soalnya ya lagi inilah. Iya, oke. Minggu depan ya, masa depan masih ada akreditasi. Betul, Pak. Mm-mm. Sampai awal puasa ya. Apa puasa ya. Ya, paling itu aja sih ya, Mas Soleh, Mbak Novita Sari. Saya cukup. Saya tutup ya. Jika ada pertanyaan seperti biasa, sampaikan aja di WhatsApp. Pak, siap. Baik, Pak. Terima kasih atas sinya untuk malam hari ini, Mas Soleh, Mbak Novita Sari. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Soleh. Izin dulu ya.